Kenapa merasa abang nggak pantas jadi ketua PSSI? Ya karena saya nggak punya network yang luas, kemudian nggak punya duit yang banyak gitu kan. Emang harus punya duit yang banyak jadi ketua PSSI, Bang? Persis Solo punya siapa, Bang? Hah? Persis Solo, Tadinya kan? punya punya Kaisang kan, gitu Sekarang kan. punya siapa sekarang, Bang? Nah, sekarang katanya sudah lepas gitu Oh, kan. udah lepas. Karena mungkin Pak Kaisang lebih senang untuk ngurus gajah dibanding ngurus sepak bola. Ngurus sepak bola ya. Logonya ya. Asal jangan Logonya sepak gajah. bola gajah ya. Jadi menurut Bung Akmal, reshuffle kabinet Prabowo tuh gimana? Ya kan, ada juga ujung-ujungnya kan teman abang kan itu Erick Thohir kan udah jadi Menpora nih sekarang nih. Pinter nyambunginnya. Iya. Bagus. Tapi saya tuh sebenarnya dari eranya Pak Jokowi, saya menginginkan bahwa Menteri Menporanya Olahraga Erick itu Thohir sendiri. gitu? Enggak, Menteri Olahraga itu sendiri itu yang pertama. Kenapa Menteri Olahraga sendiri? Karena olahraga itu sekarang bukan cuma sekedar kita keringatan atau bicara menang kalah. Tapi olahraga itu alat diplomasi bangsa di mata internasional gitu kan. Hanya ada dua momen di mana bendera Indonesia dikibarkan dan lagu kebangsaan dinyanyikan kan. Kunjungan kepala negara sama kita ketika berjuara di event olahraga. Tidak itu agenda-agenda lain atau kegiatan-kegiatan lain tidak ada. Artinya apa? Betapa besarnya peran olahraga untuk sebuah negara gitu. Betapa terhormatnya olahraga untuk sebuah negara. Artinya ini penting. Saya berharap Menpora itu ya udah khusus Menteri Olahraga saja gitu kan. Nomenklaturnya diganti, ternyata sama Pak Prabowo nggak diganti juga gitu kan. Ada pemudanya juga dan ini kan akhirnya agak sedikit bias. Dan menurut saya awalnya kan 4 orang yang pengen jadi Menpora disebut-sebut itu kan. Ada Putri Komarudin, ada kemudian Taufik Hidayat, ada Raffi Ahmad, ada Moreno Suprapto. Tapi yang jadi justru Pak Erick Thohir gitu kan. Tapi saya harus akui secara passion, secara network, secara pengalaman, Pak Erick memang di situ tempatnya gitu. Daripada yang 4 tadi. Betul. Presiden Inter. Betul, Presiden Inter, DC United, Oxford, kemudian dia Asian juga Game. jadi ketua panitia Asian Games. Ditambah lagi kalau bicara internasional, dia pernah jadi ketua Komite Olimpiade Indonesia, dia anggota IOC, dia juga anggota kehormatan di FIBA basket gitu kan. Dia punya jaringan, bahkan kemarin langsung diucapin oleh Gianni Infantino gitu kan. Artinya networknya sangat luas. Ditambah lagi basicnya atau latar belakangnya adalah pengusaha. Kita butuh Menpora yang punya basis pengusaha. Karena apa? Karena ke depan yang harus didorong adalah sepak bola industrinya gitu kan. Kalau kita lihat sekarang kan Menpora itu kelasnya kelas sudra di pemerintahan. Ya kan? Level 4 anggaran cuma 2,9 triliun untuk 73 cabang olahraga. Artinya sangat kecil sekali gitu kan. Nah ini yang menjadi problem. Dulu zaman-zamannya Pak Harto kita itu Raja Asia Tenggara. Asia Tenggara dulu ya. 1977 sampai 1997 kita nomor 1 terus SEA Games. Sekarang kita udah nomor 3. Ya kan? Terakhir kita jadi juara umum 2011. Itu pun saat jadi tuan rumah gitu kan. Kemudian Asian Games kita juga terakhir ya bagus 2018 kita Asian Games. Padahal 1962 kita runner up loh, nomor 2 di Asian Games. Berarti memang ada yang perlu dibenahi ya Ada yang harus dibenahi dan yang paling penting juga harus dibenahi sekarang adalah pembinaan menurut saya. Kita jangan kemudian selalu mengambil jalan shortcut dengan penaturalisasian. Saya dari awal orang yang tidak begitu setuju dengan penaturalisasian. Tapi tunggu dulu, Erick Thohir kan yang bawa banyak naturalisasi ke timnas. Iya, artinya kan ini kan artinya ada pembinaan yang tidak berjalan menurut saya gitu kan. Nah, naturalisasi kan yang terjadi bukan cuma di sepak bola, basket juga ada kemudian cabang-cabang lain juga ada gitu kan. Nah, artinya ada problem di sana ketika orang mengatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia, punya darah Indonesia, tapi undang-undang kita Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan kalau mau jadi warga negara Indonesia tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sekarang yang kita lakukan adalah lewat jalur istimewa gitu kan. Jalur istimewa di mana dia dianggap berjasa kepada negara. Nah ini amat ironis menurut saya. Ini pesan saya juga buat Pak Presiden Prabowo gitu kan. Dulu Susi Susanti Alan Budi Kusuma itu ketika dia sudah mempersembahkan Olimpiade dia belum menjadi warga negara Indonesia, baru mendapat surat keterangan warga negara Indonesia bahwa kemudian baru di eranya Gus Dur dia kemudian mendapatkan sertifikasi atau pewarganegaraan Indonesia. Artinya dia sudah memberikan kebanggaan kepada negara, sudah berjasa kepada negara, tapi prosesnya lama. Sekarang
Dalam waktu singkat aja kita udah hampir 40 misalnya di jalur sepak bola, belum di jalur basket, belum di jalur lainnya. Nah, apakah mereka kemudian itu sesuai dengan undang-undang? Apakah mereka tidak berpaspor ganda? Karena itu pertanyaan. Ya, itu pertanyaannya. Masalahnya kan yang buat itu banyak adalah di eranya Erick Thohir. Sebagai ketua umum PSSI. Ketua umum PSSI. Walaupun dimulai sebenarnya sejak eranya Pak Nurdin Halid. Pak Iwan Bule untuk naturalisasi ini ya. Atau kalau kita ke ujung ke depan ketika mulai ke Christian Gonzalez ya eranya Pak Nurdin Halid gitu. Nah, ini Bang Akmal nggak takut nih udah jadi Menpora, jangan-jangan nanti semua naturalisasi pemain olahraga kita. Makanya kita kasih catatan buat Pak Erick Thohir sebagai Menpora bahwa pembinaan harus dikedepankan. Kompetisi setiap cabang harus dikedepankan. Pak Erick Thohir bukan lagi bicara tentang sepak bola, tapi dia harus sudah bicara semua olahraga karena dia sekarang Menpora. Ya justru itu makanya tadi kita bilang. Artinya pembinaan itu yang harus dilakukan, sentra-sentra pembinaan. Sekolah Ragunan sekarang udah nggak ada, ya kan? Digusur. Ya kan? Kalau kemudian sentra-sentra itu dibangun di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, kemudian proses memverifikasi SDM kita di mana mereka punya bakat, saya pikir itu akan jadi jadi momentum untuk kebangkitan kejayaan olahraga Indonesia. Dulu zaman Pak Harto ada istilah memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. SKJ 88 tuh kan waktu masih ingat. Hampir pernah. Bapak saya ngasih tahu, zaman Bapak ada begini gitu. Ya kan? Saya kan Gen Z. Betul. Sekarang susah kita berolahraga kan. Mau mau jogging, yang paling mudah adalah jogging. Itu pun udah banyak asap gitu kan. Bahkan sekarang trennya pedal malah kan ya kan ya. Tapi memang di dalam undang-undang keolahragaan ada 3 olahraga yang harus jadi perhatian Menpora. Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi gitu. Jadi Pak Erick Thohir ke depan sudah tidak lagi bicara hanya sebatas sepak bola, dia harus bicara bagaimana membangun olahraga Indonesia secara utuh untuk mengangkat harkat martabat bangsa kita di mata internasional. Kalau seandainya nanti misalnya ada program atau dicetuskan nih bahwa bakalan banyak atau naturalisasi di bidang-bidang yang lain, misal Bang Marhali standing point-nya gimana? Ya, jelas menolak. Saya bahkan pernah bilang ke Komisi 10, kita harus meninjau undang-undang kita tentang kewarganegaraan. Apakah kita tetap memakai kewarganegaraan tunggal atau kita pakai dui kewarganegaraan. Sebagai contoh, kita tidak boleh kemudian membeda-bedakan dalam penanganan hukum. Arkan Ratahar, kita ingat waktu mau menjadi Menteri Energi, sudah mau dilantik akhirnya batal. Kenapa? Karena dia punya paspor Amerika. Bupati Ajuan Ulu yang di Nusa Tenggara Timur, dia ikut pemilihan, kemudian terpilih, dibatalin karena dia punya paspor Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain Indonesia yang kabarnya misalnya ada pemain-pemain kita yang kemudian naturalisasi main di Eropa untuk menghindari pajak yang besar. Mereka pakai paspor Belandanya. Kenapa? Karena Uni Eropa. Kalau pakai paspor Indonesia kan pajaknya pasti besar karena di luar Uni Eropa gitu kan. Nah, itu pernah juga diakui oleh beberapa pemain naturalisasi kita. Dalam wawancara misal Ivar Jenner. Saya punya videonya. Ivar Jenner di Belanda diwawancara bahwa dia senang dan bangga sekarang punya 2 kewarganegaraan. Artinya apa? Artinya ada pesan yang tidak sampai kepada para pemain diaspora kita bahwa ketika mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, maka mereka harus melepas paspornya dan Indonesia tidak mengenal duit kewarganegaraan. Artinya pesan itu tidak tersampaikan gitu. Wah, ini agak ini juga ya. Artinya ada pemain diaspora kita yang masih menggunakan 2 warga negara. Lihat aja kalau kemudian di misalnya Dan James itu masih Belanda tulisannya, ya kan? Terus Kelvin Perdong masih Belanda di daftar-daftar itu kan gitu. Artinya belum berubah. JIC sudah berubah gitu. Tapi artinya gini, ini problem sebenarnya buat bangsa kita. Jadi kalau menurut saya DPR, Presiden harus meninjau kembali kalau kita mau memperbanyak diaspora kita untuk kemudian ikut menjadi bagian dari Indonesia, ya udah duit kewarganegaraan saja gitu kan, diubah undang-undangnya, itu lebih simpel dan daripada kucing-kucingan ya. Betul. Tapi idealnya sih pembinaan sih. Ya. Potensi anak-anak muda Indonesia kan bagus-bagus. Ya, dalam banyak hal tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Pembinaannya bagus, pasti kita akan menghasilkan pemain-pemain bagus. Kompetisinya sehat, pasti kita akan melahirkan tim nasional yang juga bagus. Diminum dulu. Minum dulu. Ada isinya nggak sih? Ada isinya. Ada dong. Ada ya. Apa ini sih? Kopi. Kopi ya, dahsyat. Takut obat tidur ini. Jadi kita ini sebenarnya netizen yang bikin gambar 3 jenderal tadi loh. Kita nih yang bikin. Oh, pantas. Tapi saya seneng loh, gitu kan. Saya nggak marah, saya seneng. Justru saya makin populer gitu ini. Iya juga ya. Ada lagi yang terbaru gitu kan. Pak Erick Thohir
Menpora. Gambarnya sekarang calon ketua umum PSSI saya bertiga tuh, ada saya, Tommy Welly, sama Justin Laksana. Walaupun isinya caci maki gitu kan, isinya caci maki gitu kan. Tapi ya saya seneng aja bacanya gitu. Jadi meme ya. Jadi meme. Betul betul. Tapi tunggu, kan itu ada emang mau jadi ketua PSSI, Bang? Wah, kayaknya bajunya kegedean. Jadi gini, pakai baju kekecilan nggak pantas, pakai baju kegedean juga nggak pantas. Jadi kita pakai baju yang sesuai dengan kepantasan kita gitu kan. Tapi ini nggak sih Bang? Enggak. Kenapa nggak merasa Abang nggak pantas jadi ketua PSSI? Ya karena saya nggak punya network yang luas, kemudian nggak punya duit yang banyak gitu kan. Emang harus punya duit yang banyak jadi ketua PSSI, Bang? Oh pasti dong, karena bagaimanapun sepak bola kita kan masih butuh uang pribadi, uang pribadi PSSI juga, iya. Dan itu juga dikeluarkan misalnya, mohon maaf Pak Muhammad Iriawan, Pak Erick Thohir juga pasti mengeluarkan uang-uang pribadi untuk kepentingan saya ingat Bang Roy, sepak bola. waktu juara Liga 1 PSM kalau nggak salah, nggak ada hadiahnya. Iya. Pakai duit pribadi Pak Erick Thohir. Iya, betul. Karena keuangan di pribadi. PT Liga Indonesia Baru ketika itu lagi kosong gitu kan. Dan problem-problem sekarang kan perlu uang. Kenapa? Sekarang contoh nih, Persis Solo baru berapa pertandingan tuh udah menunggak gaji pemain, ya kan? Persis Solo punya siapa, Bang? Hah? Persis Solo Tadinya punya punya Kaisang kan, gitu sekarang kan. punya siapa sekarang, Bang? Nah, sekarang katanya sudah lepas gitu Oh, kan. udah lepas. Karena mungkin Pak Kaisang lebih senang untuk ngurus gajah dibanding ngurus sepak bola. Ngurus sepak bola ya. Logonya ya. Asal jangan Logonya sepak gajah. bola gajah ya. Ngeri ini. Sepak bola Kita bisa ada gajah. tema lain nggak sih? Sepak bola gajah. Bang, kalau Menpora itu boleh jadi ketua PSSI nggak? Saya buka-buka statuta PSSI ya. Di statuta Kan soalnya PSSI. di wawancara dia bilang ikut FIFA. Wartawan nanya lagi, Bapak mundur nggak? Ikut FIFA. Sampai dibentak tuh wartawan. Betul. Jadi saya udah mulai buka-buka statuta PSSI, ada pasal 42 ayat 4. Di situ disebutkan jika ketua umum PSSI berhalangan, maka wakil ketua umum yang punya pengalaman dan lebih panjang pengabdiannya kepada sepak bola, dia yang akan menggantikan posisinya. Tapi itu berhalangan, ya kan? Berhalangan kan itu meninggal dunia, sakit jiwa gitu, atau mengundurkan diri, Ya. ya kan? Jadi Menpora? Nah, tidak disebutkan. Saya lanjutkan pasal berikutnya. Di pasal berikutnya, apabila ketua umum berhalangan dan waktunya kurang dari 24 bulan, maka yang menjadi ketua, yang menggantikannya adalah wakil ketua umum dengan pengalaman dan pengabdian terlama di sepak bola dengan jabatan sebagai PLT. Pasal berikutnya, apabila ketua umum berhalangan, maka yang lebih dari 24 bulan, maka yang menggantikan adalah wakil ketua umum yang lebih berpengalaman dan punya punya waktu lama mengabdi di sepak bola. Artinya gini, sekarang Pak Erick kalau sekarang masa pengabdiannya masih 24. Ya kan, 24 bulan. Sorry, 24 bulan bukan 24 tahun, 24 bulan. 24 bulan kan 2027 kan, sekarang 2025, 24 bulan. Apakah dia udah 23? Kalau 23 digantikan oleh wakil ketua umum sebagai PLT. Tapi kalau di atas 24, maka digantikan wakil ketua umum dengan masa bakti paling lama plus pengalaman lebih banyak. Ini masa bakti di PSSI. Masa bakti di PSSI. Nah, ini terkait dengan statuta, tidak ada statuta PSSI tidak disebutkan secara saklek apakah kalau jadi menteri harus melepas jabatan. Statuta PSSI atau FIFA, Bang? Statuta PSSI. PSSI-nya. Gitu. Nah, di statuta FIFA ini saya balik. Di statuta FIFA juga tidak disebut secara implisit tentang itu, hanya diharapkan tidak rangkap jabatan di sepak bola. Di sepak Gitu. bola. Di sepak bola, misalnya situ pengurus PSSI, situ jadi CEO klub, situ jadi bahkan jadi OB di klub juga nggak boleh. Karena dikhawatirkan terjadinya konflik of interest. Itu di statuta FIFA gitu kan. Jadi menghindari konflik of interest, tidak boleh rangkap jabatan. Statuta FIFA pun tidak menyebutkan secara implisit boleh atau tidak seorang ketua umum PSSI jadi menteri dan tidak melepas jabatannya gitu. Abu-abu ya. Abu-abu. Tapi di undang-undang negara kita, nah ini yang penting. aturan negara gimana, Bang? Undang-undang negara memang undang-undang SKN pasal 40. Kemudian sekarang jadi undang-undang keolahragaan kan, nomor 11 tahun 2022. Di situ disebutkan bahwa pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan untuk mengelola olahraga gitu kan, atau untuk terlibat di instansi-instansi lain. Termasuk diantaranya adalah ada juga undang-undang kementerian di pasal 23 bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan di instansi-instansi lainnya
Tapi faktanya kan, Waktu dia jadi Menteri BUMN dan Ketua PSSI ya. enggak, faktanya sekarang itu kan yang kemarin ramai kemarin ada wakil menteri atau menteri jadi komisaris. Itu kan ramai kan? Oh iya lebih Ya, ramai. Iya kan? Ya. Itu ramai. Banyak. Nah, sekarang adalah itu undang-undangnya ada. Apakah diberlakukan kan tidak? Sekarang kalau Iya. misalnya Pak Erlangga wusu, Bang. Pak Erlangga wusu, Pak Listio Sigit sepeda. Pak Listio Sigit sepeda. Nah, kemudian siapa lagi ada Pak beberapa Presiden silat Pak kan? Presiden masih bina Iya, silat masih gitu silat kan. kan? Iya, artinya kan masih bersinggungan dengan olahraga. Artinya kalau kemudian undang-undang itu mau diberlakukan, ya tidak ke Pak Erik aja gitu. Cuma memang bedanya saat ini orang kemudian berwacana kenapa Pak Erik harus mundur, karena yang dipegang Pak Erik adalah sama dengan yang dipegang di PSSI, sama-sama olahraga gitu kan. iya. Dikhawatirkan terjadi kecemburuan sosial di sana kan. Karena Pak Erik ketua umum PSSI maka diprioritaskan sepak bola terus. Olahraga lain yang ada 72 lagi tuh, ya kan 72 golongan. Tapi yang masuk surga cuma satu. Satu, ya. Anak kandung satu gitu. Anak tiri 72 gitu. Dikhawatirkan tidak mendapatkan perhatian lebih. Nah, itu kan yang dilakukan misalnya oleh Pak Zainuddin Amali. Yes. Ya Iya, kan? Pak Zainuddin mundur Pak karena itu Zainuddin ya, waktu Amali itu. Pada saat lebih Menpora ya? memilih Iya. menjadi wakil ketua umum PSSI dan melepas jabatannya sebagai Menpora. Menpora. Artinya sekarang tergantung kepada Pak Erick Thohir deh. dirinya masing-masing gitu kan. Apakah merasa mampu dengan rangkap jabatan atau dia lebih bijak untuk menyampaikan bahwa saya ingin fokus ke satu saja gitu. Atau yang paling menarik adalah siapa yang bisa melakukan kalau terjadi ingin terjadi perubahan ketua umum PSSI dengan posisi Pak Erick Thohir jadi Menpora. Ya, anggota Kongres PSSI, anggota PSSI. Apakah dia merasa nyaman dengan Pak Erick jadi Menpora? Atau merasa nanti Pak Erick tidak fokus mengurus PSSI gitu kan. Nah, anggota PSSI bisa kemudian menyampaikan itu untuk misalnya terjadi pergantian. Kan itu semua sudah diatur dalam statuta PSSI gitu Kalau kan. kongres luar biasa itu syaratnya apa, Bang? Kongres ada permintaan 2/3 dari 2/3 dari anggota. dari anggota PSSI untuk terjadi kongres luar Berarti biasa. termasuk gitu. yang Bang Kamal biar sampaikan tadi, kalau misalnya nggak nyaman ini disampaikan itu bisa saja. Bisa saja Lebih. terjadi asal 2/3 misalnya anggota minta Pak Erick biar fokus ke Menpora sehingga kemudian harus ada pergantian ketua umum PSSI. Tapi di statuta itu kan disebutkan kalau 24 bulan gitu kan. 24 bulan ke atas maka wakil ketua umum menyelesaikan sampai masa tugas. Kalau kemudian di bawah 24 bulan maka wakil ketua umum jadi PLT untuk menggelar kongres luar biasa. Kalau wakil ketua umum yang Siapa mana, Bang? yang mana sekarang? Ya kalau kira-kira? bicara sekarang ada Dari dua, segi ini, ada Zainuddin Amali, ada Ratu Tisa. Ratu Tisa. Nah, Gitu. Kalau bicara ketua lebih tua Pak Zainuddin Amali dong, secara umur. Iya. Kalau bicara Secara cantik, pengalaman? Ratu Bicara, Tisa. nah, iya. Tuh. Bicara cantik. Ya kan cewek Ratu maksudnya. Tisa. Pas dia cantik. Iya. Bicara ganteng Pak Zainuddin Zainuddin Amali. Amali. Ganteng Iya. sekali. Itu nggak bisa diperdebatkan. Ya. Karena dua-duanya Hanya beda. dua-dua cewek dan cowok ya. Tapi secara pengalaman. Secara pengalaman kan ini yang kemudian bisa jadi sumir, bisa jadi Pak Zainuddin Amali dia kan dulu bercerita bahwa dia sejak kuliah sudah jadi pengurus sepak bola gitu kan. Oh ya Pak Ya, Zainuddin. tapi kan terbukti dari ininya kan harus Iya, ada dari SK-nya kurikulum vitae-nya kan, Iya, ya kan? CV ya. CV-nya gitu. Pak Ratu Tisa sudah kelihatan sejak tahun ya 2012 ke atas kan Iya, dia udah 2012. kelihatan juga kan muncul di sepak bola baik itu sebagai sekjen kemudian sekarang wakil ketua umum PSSI. Cantik lagi ya. Cantik lagi. Tinggal kan apa namanya bagaimana aturan yang pasal 42 ayat 4 itu diterapkan Iya. gitu kan. Siapa yang paling berpengalaman di antara dua itu gitu kan. Sementara misalnya Gen Z pasti menginginkan Ibu Ratu Tisa. Ya kan? Bahkan beberapa ya mohon maaf kan lagi naik terus nih Ibu Ratu Tisa kan calon ketua umum PSSI gitu kan. Pak Zainuddin Amali mungkin pemilik suara lebih melihat ininya apa namanya lebih sudah punya wise lah, bijaksana lah karena usianya sudah lebih matang gitu kan bisa. Iya, bijaksana, uang juga banyak. Betul. Nah, Yang menarik adalah Duit mulu nih. iya. Yang menarik juga sekarang kan udah mulai ada isu-isu mempersiapkan diri siapa yang akan menggantikan ketua umum PSSI. Ya kan? Ya kan? Bisa Gimana, Bang, jadi isunya, Bang? ya banyak juga gitu Iya. kan ada ya misalnya ada apa namanya tokoh-tokoh yang siap maju untuk jadi ketua umum PSSI gitu kan. Nah, untuk kalau gitu menggantikan itu jalur Erick Thohir. KLB. Ya itu jalur KLB, tapi kalau kemudian KLB tidak digelar, ya
Dua Pak itu, Zainuddin ya. Amali atau Disa yang naik jadi ketua umum Kita- PSSI. Itu pun kalau Pak Erik melepas jabatan. Jabatan, Tapi ya, pikir saya nih, Nah. ini apa namanya Hasil cocok penerawangan logi nih. saya. Pak Erik kelihatannya menunggu partai tanggal 8 sampai tanggal 11 kelihatan. Di mana di situ menentukan Indonesia lolos Piala Dunia Ya, atau tidak. enggak. Oh, ya. Anak ini saya cocok logi saya sebulan aja lagi gitu berarti. kan. Ya, Hah? ya. Sebulan lagi. Ya sebulan lagi gitu kan. Pasti dia akan minta pendapat-pendapatnya dari orang-orang terdekatnya dia dong gitu kan. Apakah dia harus fokus Menpora saja atau dia tetap pegang PSSI. Tapi Pak Erik ini adalah ketua PSSI kedua sepanjang sejarah Indonesia yang jadi Menpora setelah R. Maladi. Oh, sebelum PRK ada ya? Ada gitu kan. Tadinya saya berpikir kalau Putri Komarudin yang jadi akan jadi wanita pertama jadi Menpora. Gitu. ya. Taufik Hidayat jadi Olimpian pertama yang jadi Menpora. Menpora. Moreno Suprapto pembalap pertama. pertama, ya. Raffi Ahmad selebritis pertama jadi Menpora ya kan. Akmal Marhali komentator pertama. Bukan Akmal Marhali itu yang tadi hilang itu Jenderal hilang pertama. Dan Jenderal hilang pertama yang ditemukan di lubang buaya. Tapi nunggu sampai itu pertimbangannya karena kenapa takut nggak fokus gitu nunggu sampai kualifikasi putaran 4 itu? Ya mungkin kan ini waktunya dekat. Kan ini kan wacana-wacana pasti muncul kan ramai kan sekarang aja udah ramai. Banyak orang mempertanyakan Pak Erik harus melepas jabatan karena yang dipegang sekarang bukan cuma sepak bola tapi seluruh olahraga gitu kan dengan PR-PR yang sangat besar. Salah satu PR-nya adalah bagaimana membangun komunikasi dengan PBPB. PBPB ini kan lagi ramai. Ya kan terkait Permenpora nomor 14 nomor 14 tahun 2022 pasal 16 ayat 6 di mana ketua KONI, pengurus KONI, KONIDA baik di provinsi, kota madya maupun kabupaten tidak boleh digaji oleh negara. Nah, kalau mereka tidak digaji oleh negara, siapa yang menggaji mereka? Ya kan, kalau tidak digaji bagaimana bisa menjalankan program? Ini kan problem. Dan akhirnya kemarin kan sempat di akhir-akhir jabatan Pak Dito Aritejo kan ramai itu di rapat KONI kan. Iya, ramai. Semua pada marah gitu. Artinya ini, Pak Erick Thohir sebagai Menpora ini harus melihat ini sebagai satu masalah untuk kemudian merangkul semua PBPB. PBPB ini kan pengurusnya senior semua kan. KONI aja Pak Marsiano, ya kan tokoh-tokoh senior. Artinya kalau tidak bisa merangkul senior, ini kan akan jadi problem Bisa perang ini nih. Betul. Perang pengaruh ini. Olahraga yang banyak Betul banyak itu. selesai.